Kamu yang lahir di Weton Kliwon, coba dengarkan baik-baik. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu itu seperti selalu diuji? Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Saat kamu pikir semuanya sudah tenang, tiba-tiba datang lagi masalah baru. Dan anehnya, kamu tetap bisa bertahan. Kalau kamu Weton Kliwon, mungkin kamu juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Kamu mudah menangkap energi orang lain. Kamu gampang ngeh kalau ada sesuatu yang nggak beres. Kadang kamu merasa seperti, kok aku beda ya dari orang-orang? Nah, bisa jadi itu bukan kebetulan, karena Weton Kliwon sering disebut sebagai weton yang punya ikatan batin kuat dengan leluhur. Dan banyak pemilik Weton Kliwon yang sebenarnya sedang membawa pesan besar dalam hidupnya. Dan di video ini, aku akan sampaikan pesan bermakna dari leluhur untuk Weton Kliwon. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka pemahaman dan menguatkan langkah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Khodam Sejati. Channel yang membahas energi batin, spiritualitas Jawa, weton, tanda-tanda kehidupan, dan pesan-pesan yang seringkali tidak terlihat tapi terasa. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bisa menjadi penguat hatimu, penenang pikiranmu, dan pembuka jalan rezekimu. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau minta tolong sebentar ya. Kalau kamu merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik like lalu tulis di kolom komentar. Saya Weton Kliwon. Dan jangan lupa juga subscribe channel Khodam Sejati supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan weton-weton lainnya dan pesan-pesan spiritual yang bisa jadi sedang kamu butuhkan. Karena siapa tahu video ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Sekarang sebelum kita mulai, ikuti afirmasi ini pelan-pelan ya. Kamu boleh ucapkan dalam hati atau kamu ucapkan lirih. Aku adalah pribadi yang kuat. Aku dilindungi oleh Tuhan dan dijaga oleh energi kebaikan. Aku melepaskan energi negatif dari hidupku. Aku pantas bahagia, aku pantas berhasil. Rezekiku dimudahkan, jalanku dibukakan. Aku percaya hidupku sedang diarahkan ke hal yang lebih baik. Tarik napas pelan, hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan. Oke, sekarang kita mulai. A. Mengenal Weton Kliwon. Dengan cara yang mudah, Weton Kliwon itu sering disebut punya aura yang berat. Tapi bukan berat dalam arti negatif ya. Berat itu maksudnya kuat, dalam, dan punya energi batin yang tebal. Orang Weton Kliwon biasanya punya karakter seperti ini. Kalau lagi diam, pikirannya jalan terus. Kalau lagi sakit hati, nggak langsung meledak, tapi memendam. Kalau sayang sama orang tulus banget, tapi kalau kecewa bisa lama banget sembuhnya. Dan yang paling sering, Wong Kliwon itu seperti punya radar batin. Kadang kamu nggak punya bukti apa-apa, tapi kamu bisa merasa, ini orang tau nggak jujur. Ini situasi bakal ada masalah. Kayaknya aku harus hati-hati. Dan seringnya, bener. Tanda-tanda ikatan leluhur kamu kuat. Sekarang coba kamu perhatikan, apakah kamu pernah mengalami beberapa hal ini? 1. Kamu sering mimpi yang terasa nyata, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang bikin kamu kebangun dengan perasaan aneh. Kadang seperti ada pesan, ada tanda, ada peringatan. 2. Kamu peka energi tempat. Masuk rumah orang, kamu langsung bisa ngerasa, ini rumah kok bikin gak nyaman ya? Atau sebaliknya, tempat ini adem banget. 3. Kamu sering jadi tempat orang curhat. Aneh ya, kamu nggak ngapa-ngapain, tapi orang datang cerita. Seolah-olah kamu punya energi menenangkan. 4. Kamu sering merasa capek di keramaian. Karena energi Kliwon itu menyerap banyak hal. Bukan cuma capek fisik, tapi capek batin. 5. Hidupmu seperti diuji, tapi selalu selamat. Ini yang paling khas.
Kamu bisa jatuh tapi nggak sampai hancur. Kamu bisa sakit, tapi selalu ada jalan sembuh. Kamu bisa rugi, tapi selalu ada jalan bangkit. Kalau kamu mengalami beberapa tanda itu, maka pesan ini penting untuk kamu. Pesan bermakna dari leluhur untuk weton kliwon. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini bukan ramalan. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah pesan yang bisa kamu jadikan pegangan hidup. Pesan 1, kamu bukan lemah, kamu sedang ditempa. Weton kliwon sering merasa, kok hidupku berat ya? Kok orang lain lebih mudah? Kok aku selalu kena masalah? Tapi leluhur ingin kamu tahu, kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang ditempa menjadi pribadi yang kuat. Karena kamu diciptakan bukan untuk jadi orang biasa. Kamu diciptakan untuk jadi orang yang tahan banting. Orang yang bisa berdiri bahkan saat semuanya runtuh. Ingat ini, besi kalau tidak dibakar tidak akan jadi pedang. Dan kamu sedang dibentuk jadi pedang yang tajam. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi dirimu dan keluargamu. Pesan 2, jaga ucapanmu karena kata-katamu doa. Ini pesan yang sangat penting untuk weton kliwon. Karena banyak pemilik kliwon itu, ucapannya ngaruh. Kalau kamu ngomong negatif seperti, aku ini sial, aku nggak bakal berhasil, hidupku hancur. Kadang alam semesta seperti mengikuti kata-kata itu. Bukan karena kamu dikutuk, tapi karena energi batinmu kuat. Maka mulai hari ini, ubah ucapanmu. Kalau kamu sedang lelah, bilang aku sedang proses, aku akan pulih. Kalau kamu sedang gagal, bilang aku sedang belajar, aku akan bangkit. Kalau kamu sedang takut, bilang aku dijaga, aku tidak sendiri. Karena leluhur ingin kamu sadar, mulutmu adalah pintu nasibmu. Pesan 3, kamu harus punya batas. Jangan jadi penampung beban orang. Weton kliwon itu biasanya hatinya lembut. Kamu nggak tega melihat orang susah. Kamu mudah iba. Kamu sering menolong meskipun dirimu sendiri lagi jatuh. Tapi, leluhur mengingatkan, kalau kamu terus menolong tanpa batas, kamu akan kehabisan energi. Dan yang paling menyakitkan adalah orang yang kamu bantu belum tentu menghargai kamu. Maka pesan leluhur jelas. Bantu orang boleh. Baik itu wajib. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Mulai belajar, bilang, aku ingin membantu, tapi aku juga harus menjaga diriku. Itu bukan egois. Itu namanya waras. Pesan 4, kuatkan batinmu. Bukan mencari pengakuan. Orang weton kliwon kadang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Kamu bisa ketawa, tapi hatimu menangis. Kamu bisa bercanda, tapi pikiranmu penuh. Karena kamu sering ingin dipahami, tapi kamu nggak tahu cara menjelaskan isi hatimu. Pesan leluhur, kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke semua orang. Kamu nggak perlu menang di mata manusia. Yang kamu butuhkan adalah menang melawan dirimu sendiri. Melawan rasa malas, rasa takut, rasa ragu, rasa ingin menyerah. Karena ketika batinmu kuat, hidupmu akan ikut kuat. Pesan 5, jangan jauh dari akar spiritualmu. Weton kliwon itu sering mengalami hidup yang berputar, kadang naik tinggi, kadang jatuh dalam. Leluhur ingin kamu ingat jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari doa, jangan jauh dari nilai baik keluargamu. Kamu nggak harus jadi orang yang sempurna, tapi kamu harus punya pegangan. Kalau kamu sedang bingung, berdoalah. Kalau kamu sedang sesak, mendekatlah. Kalau kamu sedang gelap, carilah cahaya. Karena hidupmu akan lebih tenang kalau kamu punya koneksi spiritual yang kuat. Tantangan weton kliwon yang sering menghambat. Sekarang kita bahas hal yang sering bikin weton kliwon sulit maju. 1. Overthinking, kamu mikir terlalu jauh. Kamu membuat skenario buruk sebelum hal itu terjadi.
Padahal kenyataannya belum tentu terjadi. 2. Memendam emosi. Kamu jarang cerita, kamu takut merepotkan orang lain. Tapi makin kamu pendam, makin kamu sakit sendiri. 3. Sulit percaya orang, karena kamu pernah dikecewakan. Karena kamu pernah ditinggalkan, tapi kamu harus ingat, tidak semua orang sama. 4. Terlalu keras pada diri sendiri. Kamu selalu merasa kurang, padahal kamu sudah berusaha. Leluhur ingin kamu berhenti menyiksa diri. 5. Merasa sendiri, padahal sebenarnya kamu sedang dipersiapkan. Kadang Tuhan membuatmu sendiri agar kamu mengenal dirimu lebih dalam. Petuah leluhur. Cara menjaga energi dan membuka rezeki. Nah, ini bagian yang banyak orang tunggu, karena weton kliwon itu kalau energinya rapi, rezekinya bisa deras. Tapi kalau energinya bocor, hidupnya mudah kacau. Ini beberapa petuah yang bisa kamu lakukan. 1. Jangan sering begadang. Begadang bikin energi kliwon cepat habis. Kalau kamu sering begadang, kamu gampang cemas dan emosian. 2. Kurangi mengeluh. Keluhan itu seperti membuka pintu kesialan. Bukan karena kamu salah, tapi energi mengeluh itu berat. Mulai ganti keluhan jadi doa. 3. Bersihkan kamar dan rumah. Ini sederhana, tapi efeknya besar. Weton kliwon sensitif terhadap energi tempat. Kamar berantakan sama dengan pikiran ikut berantakan. 4. Sedekah kecil, tapi rutin. Nggak perlu besar. Yang penting ikhlas dan rutin. Sedekah itu seperti membersihkan jalur rezeki. 5. Ucapkan afirmasi setiap pagi. Kamu bisa bilang, aku siap menerima rezeki hari ini. Aku siap menerima kabar baik. Aku siap menerima kemudahan. Sekarang kita masuk ke penutup, tapi penutup ini aku buat panjang supaya kamu bisa merenung lebih dalam. Weton kliwon, kamu itu bukan orang sembarangan. Kalau hidupmu terasa berat, itu bukan berarti kamu sial. Itu berarti kamu sedang dipilih untuk naik level. Kamu mungkin sering merasa capek, sering merasa sendirian, sering merasa seperti tidak ada yang mengerti. Tapi dengarkan ini, leluhur tidak meminta kamu jadi sempurna. Leluhur tidak meminta kamu selalu kuat setiap saat. Yang leluhur minta cuma satu. Kamu jangan menyerah. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadar. Dan kadang, Tuhan menunda kebahagiaanmu bukan karena dia lupa, tapi karena dia sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi kalau hari ini kamu sedang jatuh, nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu sedang sedih, nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu sedang kecewa, nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap jalan. Pelan-pelan, tapi jangan berhenti. Karena weton kliwon itu kalau sudah bangkit, bangkitnya bukan main. Kalau kamu sudah menemukan arah hidupmu, kamu akan jadi orang yang luar biasa. Dan ingat, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang damai, dan jalan hidup yang dimudahkan. Sekarang aku mau kamu ucapkan afirmasi penutup ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian afirmasi penutup. Kalau kamu weton kliwon, dengarkan ini pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru. Kamu boleh duduk yang nyaman, tarik napas pelan, lalu hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu mulai tenang. Rasakan pikiranmu mulai lebih ringan. Sekarang ucapkan dalam hati atau kalau kamu sanggup, ucapkan dengan suara lirih. Karena afirmasi ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah doa. Ini adalah penguatan batin. Ini adalah cara kamu mengembalikan kendali hidupmu setelah sekian lama kamu bertahan dalam diam. Aku adalah weton kliwon dan aku adalah pribadi yang kuat. Aku tidak mudah hancur, meskipun hidup pernah menjatuhkanku berkali-kali. Aku mungkin pernah kecewa, aku mungkin pernah lelah, aku mungkin pernah merasa sendiri.
Tapi hari ini aku memilih untuk bangkit kembali. Aku memilih untuk berdiri lagi. Aku memilih untuk percaya bahwa aku tidak diciptakan untuk kalah. Aku melepaskan semua energi negatif yang selama ini menempel dalam hidupku. Aku lepaskan rasa takut yang membuatku ragu melangkah. Aku lepaskan rasa cemas yang membuat pikiranku berisik setiap malam. Aku lepaskan rasa sedih yang membuat hatiku terasa sempit. Aku lepaskan luka lama yang selama ini aku simpan sendirian, tanpa pernah benar-benar aku sembuhkan. Hari ini aku memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas hidup dengan damai. Aku memaafkan orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku memaafkan orang-orang yang pernah meninggalkanku. Aku memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Dan yang paling penting, aku memaafkan diriku sendiri karena terlalu lama aku menyalahkan diriku atas hal-hal yang sebenarnya bukan salahku. Aku adalah weton kliwon. Dan aku punya batin yang dalam. Aku peka, aku sensitif, aku mudah merasakan sesuatu. Tapi mulai hari ini, aku belajar untuk melindungi diriku. Aku belajar untuk punya batas. Aku belajar untuk tidak lagi memikul beban yang bukan tanggung jawabku. Aku belajar untuk mengatakan cukup saat aku sudah lelah. Aku belajar untuk tidak selalu mengalah demi membuat orang lain nyaman. Aku memilih untuk menghargai diriku. Aku memilih untuk menjaga energi batinku. Aku memilih untuk menjaga pikiranku tetap jernih. Aku memilih untuk menjaga hatiku tetap bersih karena aku tahu hidupku akan berubah saat aku mulai mencintai diriku sendiri dengan cara yang benar. Hari ini aku membuka pintu rezeki dalam hidupku. Aku siap menerima rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan. Aku siap menerima pekerjaan yang membawa kebaikan. Aku siap menerima peluang yang membuat hidupku naik kelas. Aku siap menerima jalan yang lebih mudah, lebih lancar, dan lebih terang. Aku percaya rezekiku tidak akan tertukar. Aku percaya yang menjadi milikku akan datang padaku dengan cara yang baik. Aku percaya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat setiap air mata yang aku sembunyikan. Tuhan mendengar setiap doa yang aku ucapkan dalam sunyi. Dan Tuhan tahu bahwa aku sudah berjuang sejauh ini. Aku adalah weton kliwon, dan aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi terjebak pada rasa bersalah yang tidak ada gunanya. Aku tidak lagi membiarkan omongan orang lain mengendalikan langkahku. Aku tidak lagi membiarkan rasa takut menghalangi jalanku. Mulai hari ini, aku berjalan dengan keyakinan. Aku melangkah dengan keberanian. Aku bergerak dengan niat yang baik. Aku bekerja dengan hati yang bersih. Aku menjaga ucapan. Karena aku tahu ucapanku adalah doa. Aku menjaga pikiran. Karena pikiranku adalah arah hidupku. Dan aku percaya kebahagiaan itu sedang mendekat. Aku percaya ketenangan itu sedang menjemputku. Aku percaya keberhasilan itu sedang menuju hidupku. Aku mungkin belum sampai, tapi aku sudah berada di jalan yang benar. Aku mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu setiap proses yang aku jalani hari ini sedang membangun masa depanku. Aku adalah weton kliwon. Aku kuat, aku mampu, aku layak bahagia, aku layak berhasil. Aku layak hidup tenang. Aku layak hidup berkecukupan. Aku layak dicintai dengan tulus. Aku layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan mulai hari ini, aku siap menerima semua kebaikan yang Tuhan siapkan untukku. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu